Nusantara, termasuk Mbah Soleh Semendi, termasuk Sunan Gunung Jati, Hasanuddin Banten, konon adalah keturunan daripada Abdul Malik, konon adalah keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, yang berputra Ubaidillah, yang berputra Alwi, yang berputra Muhammad, yang berputra Alwi, yang berputra Ali Koli Kosam, yang berputra Muhammad Soib Mirbat, yang berputra Alwi Abdul Fagih, dan berputra Abdul Malik. 9 generasi ternyata tidak terbukti. Tidak ada satupun jejak dalam data tes DNA leluhur wali Nusantara ini berasal dari Yaman. Nah, ini ternyata sinkron dengan sejarah kita. Ketika kami meneliti sejarah, ternyata para wali Nusantara, sebagai misal Ayah Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, artinya dari Samarkand, Asia Tengah. Bukan Ibrahim Yamani, bukan Ibrahim Hadromi. Dan gelarnya juga Mahdum. Misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, bukan Habib. Andai kata berasal dari Yaman, mestinya Mahdum Habib Ibrahim. Begitu pula Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati, bukan Habib Gunung Jati. Artinya wali Nusantara ini bukan berasal dari Yaman. Nah, kita ada pembelokan sejarah yang terjadi di masa lalu, yang kini sudah saatnya ini terbuka untuk kita sampaikan, untuk kita luruskan. Ternyata wali Nusantara ini yang datang itu ada dari dua jalur. Ada yang dari jalur Maroko atau Maghrib. Makanya ada para tokoh yang bergelar Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadrami. Dan yang tadi dari Samarkand adalah para keturunan Imam Hussein, sedangkan yang dari Maghrib adalah para keturunan Imam Hasan. Nah, para keturunan Imam Hasan dan para Imam Hussein yang saling berkerabat dan saling menikah dan berketurunan daripada kedua jalur disebutnya Al-Hasanain. Dari jalur Maroko, ini adalah jalur keluarga Al-Jalani Al-Hasani. Dan dari jalur keluarga Uzbekistan atau Asia Tengah, itu adalah dari jalur Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini, bukan Ba'alawi. Jadi apabila masih ada yang menyatakan bahwasanya wali Nusantara keturunan Asmat kan Ba'alawi, mohon maaf. Itu adalah distorsi dan pengkaburan sejarah dan istilah yang sudah mulai saatnya kita revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari apa yang beliau sampaikan ini ketika acara di haulnya Mbah Sakaruddin bin Mbah Saleh Semendi Pasuruan, ini kita bisa pahami teman-teman bahwasannya para dai, para sunan itu bukan dari Yaman, tetapi ada dua kelompok para dai Nusantara saat itu. Ada dari Maghrib, Maroko, ada dari Asia Tengah atau Uzbekistan. Apa bukti bahwasannya para dai zaman itu merupakan keturunan atau daerahnya itu dari Maghrib sama dari Uzbekistan? Satu, banyak para dai saat itu yang datang ke Indonesia menggunakan gelar Al-Maghribi. Makanya banyak makam-makam para sunan sepuh. Jadi para dai yang masuk ke Indonesia pada abad 1300, 1400 sampai 1500 itu, mereka itu rata-rata dari dua ini. Al-Maghribi, seperti di Malang ada makam Al-Maghribi, seperti di Tuban ada makam Al-Maghribi, seperti di Parangkusumo, seperti di Jogja. Jadi hampir rata-rata para dai itu datangnya dari Maghrib, bukan dari Yaman ya. Yang kedua adalah bahwasannya para dai itu juga ada yang datang dari Asia Tengah, yakni Uzbekistan. Buktinya apa? Bukti adalah bahwasannya menurut beliau ini seperti abahnya Kanjeng Sunan Giri, beliau bergelar Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Nah itu, jadi dari Samarkand, kata beliau dari Samarkand. Dan memang teman-teman ya, pada tahun 2016 silam kalau tidak salah, salah satu menteri atau menteri budaya dan pendidikannya ya,
itu kerjasama. Jadi ada, masya Allah kalau saya lupa teman-teman ya, dari negara Uzbekistan, yaitu di bagian budayanya itu pernah kerjasama dengan Litbang, yang dimana mereka ingin mendata, meneliti bahwasanya menurut mereka Islamisasi Nusantara itu berasal dari Uzbekistan. Terbukti abahnya beliau Sunan Ampel itu bergelar Maulana Ibrahim Asmarokondi. Nah itu. Dan juga teman-teman yang menguatkan bahwasanya memang keturunan atau silsilah atau yang Islamisasi Nusantara itu jalurnya dari Uzbekistan, terbukti di antara keturunan-keturunan daripada Maulana Ibrahim Asmarkondi atau daripada keturunan-keturunan Jumadil Kubro atau Maulana Jamaluddin Al-Husain itu mereka menggunakan gelar makhdum. Contoh sebagaimana yang kita temukan di beberapa manuskrip, baik seperti manuskripnya di Madura, manuskrip yang ada dimiliki oleh saudara kita yang ada di Derajat dan lain sebagainya, dan manuskrip yang ada di Surabaya itu yang dipegang oleh Bindoro Zabidi itu juga menyebutkan seperti ini, Sinuhun Makhdum. Jadi Sinuhun Makhdum Ampel. Jadi kayak Sunan Ampel itu gelarnya Sinuhun Makhdum. Jadi atau Sunan Makhdum. Sunan Makhdum Ampel. Putra beliau yaitu Maulana Ibrahim Sunan Bonang itu bergelar Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Dan seperti yang contohnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu juga bergelar Makhdum Jati. Sinuhun Makhdum Jati Syarif Hidayatullah. Ini gelar-gelar makhdum itu adalah gelar yang identik dengan keturunan keluarga Al-Husaini yang ada di Asia Tengah, khususnya keluarga keturunan daripada Jalaluddin Al-Bukhari atau Jalaluddin Suruh ya. Dimana keturunan beliau ini semua rata-rata menggunakan gelar makhdum, dan setelah saya cek di beberapa kitab nasab khususnya yang berbahasa Urdu teman-teman ya, itu memang makhdum itu artinya sayyid. Jadi makhdum makhdum Jalaluddin Al-Bukhari, makhdum Nasiruddin, makhdum Jalaluddin, makhdum Ahmad Kabir, itu makhdum semuanya. Makhdum Jalaluddin Jahanian, ada makhdum Nasiruddin, makhdum Jamal. Nah, itu makhdum ini merupakan gelar sebagai bukti mereka adalah seorang sayyid gitu ya. Jadi makhdum itu sayyid teman-teman. Nah, ini gelar ini identik digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang pun keturunan dari Jalaluddin Al-Bukhari yang ada di Asia Tengah, yang ada di Pakistan itu mereka menggunakan gelar makhdum. Sehingga apa yang disampaikan oleh kayak Ratu Bagus Nurfadil Tirtayasa ini memang betul. Jadi Islamisasi Nusantara saat itu datang dari dua negara ini, dari Maghribi dan dari Uzbekistan. Dan silsilahnya mereka itu adalah yang dari Uzbekistan adalah Al-Husaini Al-Bukhari An-Nakfi ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, sehingga dari ini bisa kita paham bahwasanya orang-orang Yaman itu datangnya belakangan jauh gitu pada abad ke-18 atau abad ke-19. Ya, nah di masa di mana itu adalah masa di pemerintahan Belanda ya gitu. Demikian kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.